Poliklinik Kesehatan Makassar. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan atau menginformasikan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa sekarang di seluruh negara termasuk Indonesia terpapar oleh COVID-19. Jadi penyuluhan yang akan saya bawakan kali ini secara online. Sebelum kalian nonton video ini, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda bahaya kehamilan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang terjadi selama kehamilan yang apabila tidak dilaporkan atau terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Ini menurut Anonim tahun 2009. Menurut Pusdiknakes tahun 2003, bahwa tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang perlu diwaspadai selama kehamilan, karena jika tidak dilaporkan atau terdeteksi bisa menyebabkan kematian. Jadi, tanda bahaya kehamilan ini sangatlah berbahaya dan perlu diwaspadai. Maka dari itu, untuk para ibu hamil, rajinlah datang memeriksakan kehamilannya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam dari tanda bahaya kehamilan. Tapi di sini saya akan menjelaskan macam-macam tanda bahaya kehamilan sesuai dengan trimester, di mana trimester 1 dari umur kehamilan 1 sampai 3 bulan, trimester 2 dari 4 sampai 6 bulan, trimester 3 dari 7 sampai 9 bulan. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tanda bahaya kehamilan pada trimester 1. Yang pertama, perdarahan pada kehamilan muda. Salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan adalah perdarahan. Namun pada kehamilan muda, perdarahan biasanya dikaitkan terjadinya abortus, yang kedua kehamilan ektopik, yang ketiga mula hidatidosa. Nah, abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, di mana kehamilannya kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Ini menurut Hadijanto tahun 2008. Abortus terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama abortus imminens, yang kedua abortus incipient, yang ketiga abortus incomplete, yang keempat abortus complete, yang kelima missed abortion, yang keenam abortus habitualis. Nah, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang pertumbuhannya sel telur telah dibuahi dan tidak menempel di dinding endometrium cavum uterin. Jadi di sini kehamilan ektopik, sel telurnya telah dibuahi tapi tidak tumbuh di dalam rahim, melainkan tumbuh di tuba fallopi atau biasa disebut dengan kehamilan di luar kandungan. Selanjutnya yaitu mula hidatidosa. Nah, mula hidatidosa ini adalah kehamilan abnormal yang terjadi akibat kegagalan pembentukan janin. Nah, bentuk dari mula hidatidosa ini yaitu berbentuk gelembung-gelembung putih, tembus pada, berisi cairan jernih dan ukurannya bervariasi, mulai dari beberapa milimeter sampai 1 atau 2 cm. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 yang kedua yaitu mual muntah secara berlebihan. Pada hamil muda, mual muntah di pagi hari merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika mual muntahnya secara berlebihan dan ibu tidak ingin makan, dapat membahayakan ibu dan janin karena ibu dan janin tidak mendapatkan nutrisi. Bahaya kehamilan pada trimester 1 yang ketiga yaitu selaput kelopak mata pucat. Nah, selaput kelopak mata pucat ini merupakan salah satu tanda adanya anemia. Nah, anemia dalam kehamilan terjadi di mana keadaan hemoglobin ibu kurang dari 11 gram% di trimester 1. Ini disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi zat besi dan juga disebabkan karena mual muntah secara berlebihan dan terjadinya perdarahan di trimester 1. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 yang keempat yaitu demam tinggi. Ibu yang mengalami demam tinggi dengan suhu di atas 38 derajat Celcius merupakan masalah yang serius, karena demam tinggi salah satu tanda dan gejala dari adanya infeksi. Namun, ini masih bisa ditangani.
yaitu dengan berbaring, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu. Selanjutnya yaitu tanda bahaya kehamilan pada trimester 2. Salah satu tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 juga terdapat pada tanda bahaya kehamilan pada trimester 2, yaitu yang pertama demam tinggi, yang kedua selaput kelopak mata pucat. Namun yang membedakan di sini pada selaput kelopak mata pucat dikatakan anemia jika keadaan ibu hemoglobinnya kurang dari 10,5 gram per sen. Mengapa demikian? Karena disebabkan oleh hemodilusi atau pengenceran darah. Adapun tanda bahaya kehamilan pada trimester 2 yang ketiga yaitu bayi kurang bergerak. Pergerakan janin biasanya dirasakan oleh ibu pertama kali pada umur kehamilan 5 bulan atau 6 bulan. Pergerakan janin dirasakan minimal 3-4 kali dalam 1 jam. Nah, jika pergerakan bayi tidak seperti biasanya dinamakan IUFD atau intrauterine fetal death. Nah, IUFD ini atau intrauterine fetal death adalah tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu tanda bahaya kehamilan pada trimester 3. Apa saja yang termasuk pada tanda bahaya kehamilan di trimester 3 yaitu yang pertama, perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginam biasanya dikaitkan karena terjadinya plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta previa adalah keadaan di mana plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Sedangkan solusio plasenta adalah keadaan di mana plasenta terlepas dari perlekatannya sebelum janin lahir. Tanda bahaya kehamilan yang kedua yaitu sakit kepala yang hebat. Sakit kepala selama kehamilan adalah hal yang umum. Namun yang menjadi masalah di sini adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Yang ketiga, penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur ini disebabkan oleh sakit kepala yang hebat, sehingga terjadi gangguan pada penglihatan atau pandangan kabur. 4. Bengkak muka atau tangan. Bengkak yang normal di kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau meletakkannya lebih tinggi. Nah, bengkak yang menjadi masalah serius adalah bengkak di muka dan di tangan dan tidak hilang setelah beristirahat. Yang kelima yaitu kejang. Nah, kejang ini pada umumnya didahului ketika keadaan semakin memburuk dan terjadinya gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah, dan penglihatan kabur, keadaan menurun sehingga terjadi kejang. Nah, kejang ini adalah gejala dari adanya eklamsi. Yang keenam yaitu pengeluaran cairan pervaginam atau ketuban pecah dini atau biasa yang disingkat dengan KPD. Nah, yang dimaksud cairan yang keluar di sini adalah air ketuban. Nah, KPD adalah atau ketuban pecah dini adalah cairan yang keluar dari jalan lahir sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Nah, jika dibiarkan dapat menyebabkan infeksi pada intrauteri karena ada hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 yang lainnya yaitu janin kurang bergerak, selaput kelopak mata pucat, dan demam tinggi. Nah, ketiga tanda bahaya ini juga terdapat pada tanda bahaya kehamilan di trimester 1 dan di trimester 2. Jika ibu dan keluarga mendapati salah satu tanda bahaya kehamilan yang saya jelaskan tadi, nah sikap yang harus dilakukan yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan transportasi. Yang ketiga, segera bawa ibu ke tempat bidan, puskesmas, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Yang keempat, siapkan donor darah bila diperlukan. Selain itu, kita juga harus mematuhi peraturan dan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, menggunakan masker. Jika ingin berpergian, kita juga harus tetap menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, jika pergi ke tempat yang berkerumunan, kita juga harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan di bawah air mengalir, bisa menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk semua orang, terutama para ibu hamil,
Jika tidak berkepentingan, janganlah keluar rumah atau stay home. Sayangi Anda dan keluarga Anda. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.